Mukadimah sudah saya jelaskan kemarin, tidak usah lagi ya. Tentang bagaimana mana kriteria sholat, lima apa ya? Ikhlas, khusyuk, di atas sunnah, dan tepat waktu dan di awal. Terakhir bagi laki-laki berjalan. Pak Bu, pegang itu, insya Allah hidup anak-anaknya. Jangan yang lima itu, jangan yang lima. Urusan sop pertama saja, sop pertama. Dan kata Nabi, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada yang ada di sop pertama. Bagi laki-laki yang terbaik yang pertama. Andai kata mereka tahu bagaimana gagalnya sop pertama, saya kalaupun harus diundi siap diundi. Lalu kata Nabi, spirit untuk mendapat sop pertama, lihat kata Nabi, wala yazalul 'abdu yata'akhkhar hatta yatakhir. Ya, tidaklah seseorang senantiasa berada di belakang, enggak pernah tahu ke depan. Beda, enggak kebagian dengan enggak mau, beda. Mau tapi kebagian. Ya, ada yang di belakang tapi memang enggak mau ke depan. Tidak ada semangat untuk mengejar sop pertama. Kata Nabi, tidaklah seseorang senantiasa berada di belakang sopnya hatta yu'akhir. Itu berimbas kepada keterbelakangan urusan. Jadi mau maju-maju, ya tidak akan maju. Sampai kata para ulama, Syekh Utsaimin mengatakan, kalaupun masuk surga nanti, masuk surganya belakang. Karena di artinya di dunianya tidak spirit semangat untuk masuk ke sop pertama. Nah, ya, begitu hebat sholat dalam kehidupan. Baik, Bapak Ibu, ya ini dibaca saja. Ya, kedudukannya rukun Islam, telah disyariatkan pada umat Islam, syariatannya di langit. Ya, sholat semua syariat di bawah. Jibrilnya yang turun, sholat Jibrilnya yang bawa Nabi ke atas. Isra, ya setiap hari wasiat terakhir as-salat. Sebunyikan as-salat, jaga sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba saya kalian. Nah, dari kecil harus sudah mulai ditindakan sholat. Tidak ada syariat yang lain. Ya, perintahkanlah itu anakku 7 tahun sholat, 10 tahun pukul. Padahal pukul itu zalim ya. Ya Masya Allah. Praktiknya gimana? Praktiknya 10 tahun ya, pas waktu zuhur susah sholat, kelepak besok. Tapi setelah sholat rangkul lagi, nasihati lagi, ya. Ketemu asar, siap-siap lagi pukul. Jadi pukulnya jangan setiap saat, pas mau, kalau masih bandel mau untuk sholat. Insya Allah ini di dunia utamanya penyejuk jiwa, menolong saat ketika musibah. Bapak Ibu, kalau lagi ada problem berbanyak sholat. Wasta'inu bisabri wassabar. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan banyak sholat. Tahajud, duha, yang perbanyak sholat, mengadu kepada Allah. Kalau banyak orang beri, ya, menjaga pekerjaan membuat, menjaga pelabuhan dan mencuci lupa, hapus dosa. Allahu Akbar. Berjalan menuju sholat perjalanan yang mulia. Allah. Makanya yang paling besar pahalanya yang jauh dari masjid, pendek dari masjid. Iya, ya. Ada keutamaan khusus ya. Yaitu setiap langkah kata Nabi dicatat satu kebaikan, diangkat satu derajat, dan dihapus satu dosa. Wow, bukan rugi Pak kalau sehari nggak ke masjid. Cahaya bagi pelakunya di dunia. As-salatu nur. Apa kata Nabi? As-salatu nur.
Ya, sholat itu cahaya. Jadi akhirat pertama kali akan dihisab. Hati-hati. Gagal sholat semua gagal. Bagus sholat semua akan ingkrut bagus. Sholat itu magnet. Ya, sumber cahaya dari kiamat. Allah, penyebab masuk surga, bahkan surga Firdaus itu dijanjikan bagi yang salat, dibangunkan rumah di surga. Allah. Jangan sholat wajib. Kata Nabi apa? Siapa yang menjaga 12 rakaat, ya, yang riwayat 10 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan rumahnya di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, ya, Allah bangunkan rumahnya di surga. Allah. Apa 12 itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Coba diulangi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya rawatib. Bagi yang berkesempatan 10 juga tidak apa-apa. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Allah bangunkan rumahnya di surga. Itu sholat sunnah, gimana sholat wajib? Ya, penyelamat dari api neraka. Nah, ya, penyelamat dari api neraka. Masyarakat fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulunya tidak termasuk orang yang saleh. Baik Bapak Ibu, ya. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan ini. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan sebelum sholat. Ya. Itu Pak. Jelas yang pertama apa? Bersuci. Ya, bersih. Yang kedua berwudu. Atau kita lewati langsung saja. Ya, Pak, ya. Memperhatikan kesucian badan, pakaian dan tempat. Badan, pakaian, tempat wajib suci. Lewati saja. Yang kedua berwudu. Kemarin sudah jelas. Ya. Karena tidak ada sholat tanpa wudu. Kemudian memakai pakaian. Menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki Bapak Ibu antara pusat dan lutut. Ini aurat yang cukup, yang wajib. Namun di dalam sholat Rasulullah memakruhkan, ya, karena Rasulullah yakrahu an yusalli ar-rajul maksuful katifain. Nabi tidak menyukai seseorang terbuka pundaknya ketika sholat. Pakai singlet atau cuma pakai sarung doang, ya. Pundak terbuka ini sah-sah tapi makruh bagi laki-laki. Tadi kalau laki usah sampai lutut, dan dalam sholat mereka diperintahkan untuk pundaknya dan makruh membuka. Ya. Nah, ini ya, mungkin mohon maaf ya. Yang keumuman masyarakat kita masih, ya, terlihat melakukan ini. Apa itu? Nah, bagi laki dilarang memakai pakaian menutupi mata. Apa bahasa artis? Apa kata Nabi Isratul Mukmin? Pakaian mukmin itu ila adhar bisatai. Pakaian mukmin itu sampai betisnya. Summa ila al-ka'bayn. Kemudian paling, ya, yaitu maksimum sampai mata kakinya. Fama kana asfala min dzalika fa finnar. Yang melebihi mata kaki maka terancam neraka. Hadisnya sahih.
Bapak Ibu, ya, jadi ada aturan lain. Makanya saya bilang agama ini sempurna. Jangan urusan ibadah, urusan makan, minum, buang air, masuk kamar mandi, termasuk urusan pakaian. Jangan anggap pakaian ini bisa membuat Anda terancam neraka. Kayak wanita berpakaian tidak berjilbab, ya sudah dia terancam. Sama dengan laki-laki, salah satu ada berpakaian, ada modelnya silakan Anda mau pakai sarung, pakai jubah, pakai celana, ya. Tapi usahakan tidak melebihi mata kaki, melembut, ya. Maka saya berdiri, ya, seperti ini kurang lebih, ya. Idealnya laki-laki dibetis. Cuma mungkin di kita begini saja, kadang-kadang dibilang kebanjiran, ya. Maka yang penting jangan melewati mata. Dan ini mencakup semua pakaian yang dari atas, celana, sarung, apa gimana? Baju jubah. Ada pun menutupi mata kaki karena apa namanya? Kaos kaki nggak apa. Yang di atas sarung berada. Maka yuk, ya, tentunya kita takut ancamannya adalah neraka isbal. Ya, usaha pakai ini hanya di dalam sholat tidak, di seluruh ilmu, di luar sholat. Kenapa pusat hikmahnya? Hikmahnya irfa izal, kata Umar, ketika ada seseorang menjenguk Umar ketika sakit, lalu tiba-tiba Umar melihat bajunya sapu jagat, bajunya nyapu lantai, jubah ngepel. Kata Umar, irfa izal, angkat bajumu. Fa'inahu atqali rabbik wa anqali thawbik. Karena dengan mengangkat bajumu, tidak melebihi mata kaki, itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk Allah. Lebih bertakwa dan lebih bersih. Ya. Dan Nabi dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain, alaikum bi'iyyakum wa isbalu izal fa inna isbal izal minal mahiyah. Awas kalian jangan suka melembretkan pakaian melewati mata kaki, karena itu termasuk kesombongan. Dan laki-laki tidak butuh, Pak. Saya ingin tanya, kaki laki-laki itu aurat bukan aurat, sehingga tidak perlu ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu, ya, perintahnya keluar rumah apa ada kopi di rumah? Keluar. Ya, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, bla 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 bla. Sementara tadi ketemu fluktuasi di luar rumahnya lebih banyak daripada di dalam rumah, sehingga dia harus melewati waktu-waktu sholat. Ya, dan susah kalau setiap keluar bawa sarung ganti baju, susah. Kalau dia tuh pakai jubah, pakai celana misalnya, maka antum akan melewati waktu sholat. Sementara kalau celana antum bergesek-gesek terus tetap ke lantai, ke tanah, najis. Kita tidak tahu mungkin najis. Ya, maka oleh itu syariat ini luar biasa. Ya, sudah minimal Anda tidak asing ketika melihat orang celananya di atas mata cingkrang atau grup cingkrang gitu. Ya, karena begitulah Rasulullah SAW. Ya, gitu. Suatu saat Nabi memeriksa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terlihat celananya merosot. Ya, maksudnya melewati mata kaki. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, kuntu ata'ahaduha. Rasul sebenarnya aku ini terus usahakan naikin. Cuma karena Abu Bakar kurus, sarungnya merosot baik. Maka di sini pertama Nabi negur Abu Bakar, karena ini bukan budaya sahabat. Yang kedua, Abu Bakar pun berusaha terus karena wujud takut. Cuma gimana kita kadang karena
sahur. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, ini terkait dengan pakaiannya. Tapi ada pun kalau wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya ini nih, kuat, ya. Jadi boleh wanita terlihat dirinya boleh, mudah. Ya. Baik dalam maupun luar. Jadi ibu pakaian wanita dalam dan luar sama. Ya. Beda dengan wanita. Justru wanita mah ya diperintahkan yukmina shibran, panjangin satu jengkal baju. Ummu Salamah ketika Nabi bilang yurkhina shibran, panjangkan selang satu jengkal bajunya dari kakinya. Kata Ummu Salamah apa komplain? Ya bukan kayak kita, bukan kayak mungkin ibu-ibu bilang, ini Ustaz kepanjangan. Ummu Salamah justru komplain. Kalau cuma satu jengkal, kita kalau begitu masih tersingkap. Kalau jangan, saking takutnya para sahabat dahulu terlihat Allah. Kalau cuma sejengkal dipanjangkan, nanti kelihatan kaki kami kalau melangkah. Ya sudah, kata kami, yurkhina diru'an wa la yazidna alaihi. Ya sudah, panjangkan baju kalian satu hasta. Jangan ditambahkan. Justru sebaliknya wanita dimintakan mulai. Apa fungsinya? Agar kakinya tidak terlihat dan kakinya kokoh. Walaupun Imam Nawawi mengatakan di zaman ini ya ada kemudahan dengan bisa ditutup pakai kaos kaki. Nah, memakai kaos kaki bila pakaian yang tidak terlalu lembret, hukumnya wajib bagi wanita. Bukan sunat, wajib. Kalau tutup pusat itu ada orang depan, cewek yang disuruhin tutup muka cadaran semua. Ya, tapi tidak wajib. Tidak sampai wajib. Itu adalah tambahan kemuliaan. Ingin lebih tertutup. Ya. Karena fitnah wanita itu salah satunya dengan melihat apa? Tangan apa kaki? Cantik amat tangan. Ayat ke? Fitnah wanita tentunya di sini di wajahnya. Makanya Aisyah dikenal wanita yang tidak terlihat wajahnya. Aisyah. Lalu masalahnya ketika haji umrah harus dibuka. Karena haram di antara larangan ihram tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai pakaian namanya cadar dan sarung tangan. Maka Aisyah mengatakan apa? Kunna idza mararna bi rijalin sadal. Kami kalau lagi ihram, kalau kami melewati kelompok laki-laki sadalna, kami tutupkan sisa kerudung kami ke muka kami. Karena nggak boleh pakai cadar. Ya, jadi yang dilarang pakai cadarnya, bukan dilarang nutup wajah. Jadi itu sebuah budaya para wanita-wanita. Bahkan fatwa di Saudi Arabia sampai hari ini untuk masyarakat Saudi khususnya wanita wajib bercadar. Jadi hukum cadar itu wajib kalau di Saudi. Ya, walaupun sekarang sudah mulai terjadi dekadensi. Sudah mulai pada membuka bahkan Allah musta'an, sebagian kita pakai kerudung lipat. Allah musta'an, ya. Semoga Allah jaga negeri yang dia jaga itu. Baik Pak, intinya bahwasanya wanita lebih banyak karena Pak Hudna, semoga Allah jaga kita Pak. Fitnah paling dahsyat akhir zaman apa fitnah Pak? Wanita, fitnah syahwat. Fitnah syahwat yang paling dahsyat di akhir zaman fitnah. Ya Allah, zina, pergaulan bebas, ya, acara, astagfirullah. Jangan di umum, di pesantren. Bahkan terkadang alhamdulillah, jangan santri sama santri, gurunya cabut, bahkan kiainya cabut.
kenal seseorang sekarang di penjara. Saya bukan di Jawa, di Pulau Bayu. Saya kenal baik dia. Sekarang di penjara, apa itu? Nyambungin saat dia pimpinan pondok, nyambungin sebelah santri. Ya, saya kenal. Allahu Akbar. Hati-hati, ini fitnah luar biasa. Ya, makanya luar biasa. Kita ini tanpa batas, campur bau laki-laki bercekak cekikik seakan-akan tidak ada batasan. Maka dalam bukan mahal dia. Ya, apa namanya? Berjabatan tangan. No, harus lebaran. Lebaran boleh berjabatan tangan wanita laki-laki, tapi sesama mahal. Selain mahal tidak boleh haram. Di antara siapa? Biasa budaya kita, sepupu dengan sepupu boleh nikah, bukan mahal. Haram. Sepupu dengan sepupu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yut'an ra'su ahadikum bihadida. Sungguh kepala seseorang ditusuk oleh besi panas itu lebih baik baginya daripada harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Walaupun anda kiai, ustaz, sama jamaah pengajian, pahlawan semuanya cinta. Seperti itu. Ya, dan ini fitnah akhir zaman. Hatta di pesantren, ya, campur baur laki-laki dan wanita, pacaran dan sebagainya. Allah yang langsung mengumumkan dalam surat Cahaya An-Nur, katakanlah kepada laki-laki bentukkan pandangan, katakanlah kepada wanita bentukkan pandangan. Itu ya lebih suci dan lebih takwa kepada Allah. Ya, maka itu penting ya. Gitu. Penting untuk kita saling menjaga. Baik, Pak. Lanjut ya. Berdiri menghadap kiblat jelas sepakat. Ini yang ketiga. Yang keempat, setelah menutup aurat, berdiri, berarti dua, berdiri dan menghadap kiblat. Duduknya wajib. Sholat wajib, syaratnya berdiri. Ada sholat wajib duduk, batal. Kecuali ada wudhu, sakit, atau di kondisi yang anda tidak mungkin berdiri. Contoh, anda harus sholat di mobil, bis, sementara tidak ada lagi tempat berhenti dan tidak bisa berdiri, sudah sholat duduk di kendaraan. Ya, nah, ada pun sholat sunnah, Pak Bu, kayak sholat tarawih itu, sholat untuk bebas duduk. Ya Allah, nanti malah duduk semua nih kayaknya. Sholat tarawih tidak, sholat sunnah tidak wajib berdiri, tidak sah. Ya, bisa walaupun imam berdiri, walaupun imam berdiri, tidak sah. Tapi tentunya pahala orang yang berdiri lebih besar daripada ya Pak, gawe dikit kok masa pengen kejirin deh. Ya, dan menghadap kiblat. Ya, saya ingin ini saja, tidak singkat. Diharamkan sholat di kuburan atau menghadap kiblat ke kuburan. Pastikan di arah kiblat Anda tidak ada kuburan. Ya, dan kuburan secara umum bukan tempat ibadah. Ini kemarin al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarati wal hamam. Semua area bumi boleh digunakan ibadah, kecuali kuburan dan kamar mandi. Dan dia itu kata Nabi, la tusallu ila al-qubur. Kalau saya itu Muslim, jangan sholat hadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Ya, jangan duduk di atas kuburan. Jangan sholat hadap kuburan. Suatu saat Abu Ibnu Umar sholat. Ibnu Umar tidak tahu di depannya ada kuburan. Maka Anas bin Malik teriak, al-qabru, al-qabru. Kata Anas. Sayangnya Ibnu Umar dengarnya al-qamaru, al-qamaru. Ya,
kedengarannya sama Ibnu Umar, Al-Qamar, ayat bulan. Padahal Anas ingatnya Al-Qamru, awas ada bulan. Begitulah para salaf dahulu saling mengingatkan. Karena di satu adalah tadi la tusallu ila Ustaz. Nah, sedikit ya Pak. Fenomena gimana Ustaz? Masjid-masjid yang di sekelilingnya terdapat apa? Ya, apalagi di arah kiblat yang lebih baik. Di arah kiblat berhubungan Pak. Bila luar tembok, maka Paulus mengatakan bila kuburan itu di luar pagar masjid atau antara kuburan dengan masjid ada jalan lalu lalang manusia, tidak ada masalah. Mau di samping kanan, kiri, belakang, depan, di luar pagar, dan atau ada jalan lalu lalang. Ya. Namun bila kuburannya di dalam pagar masjid, ya, atau tidak ada pagar tapi langsung bersentuhan dengan masjid, tapi di luar masjid, maka Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan makruh sholat di situ. Lebih makruh lagi kalau, ya, lebih makruh lagi kalau kuburannya di arah kiblat. Dan ini banyak. Lebih makruh lagi kalau kuburannya di arah kiblat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan Anda baca buku kitab bagus sekali dalam bab ini. Syekh Al-Albani punya kitab ya Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Peringatan keras bagi yang sujud yang menjadikan kuburan menjadi tempat sujud atau sholat. Ini bagus sekali. Kata beliau, salah satu kalimat beliau katakan, la yakfil jidal. Tidak cukup tembok masjid sebagai penghalang. Ya. Maka ini bu, nah kalau kuburannya di dalam masjid, maka tidak sah, batal sholat. Yang di sini ada kuburan di dalam, tidak sah, batal. Jadi itu menjadi. Terus gimana Ustaz masjidnya? Kalau kuburan di luar, maka masjid wajib dibongkar. Tapi kalau masjid di luar, kalau dikuburkan di dalam seseorang, kuburan itu wajib dibongkar. Jadi mana itu Bapak bilang? Mana yang lebih dulu saja kata Bapak. Kalau masjid, kalau di luar masjid lalu dikuburkan baru, kuburan wajib dibongkar. Kalau kuburan dulu lalu dibangun masjid di atasnya, maka masjid wajib dibongkar. Dan ini tidak main-main, topak. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yahdaru ma sana'u wa 'allimu ma sana'u. Ya, Aisyah mengatakan, Rasul mengatakan, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Laknat mereka, kenapa? Salah satunya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Yuhadhiru ma sana'u, ini kurang terjemahnya. Mengingatkan dengan keras apa yang mereka lakukan. Maksudnya mengingatkan umat ini jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Baik. Paham ya? Masalah itu ya kita. Kemudian baru, nah ini juga memakai sutra. Kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutra, wa la tada ahadan yamuru baina yadayk, ya, fa in aba fal yuqatilu fa in hawqal. Jangan sampai kalian sholat tanpa pembatas. Sutra, bahasa Nabi sutra, pembatas. Dan jangan biarkan orang lewat di depan. Kalau dia ngeyel, lawanlah. Fa inna ma'ahu qarin, ada bersamanya ada setan. Kita baca dulu. Maka satu, diperintahkan sholat menghadap ke arah sutra, pembatas, baik di masjid atau di tempat lain. Yang kedua, dianjurkan mendekat sutra
Dan hendaknya jarak antara sutra dan tempat sujudnya kurang lebih seukuran anak kambing lewat. Nanti saya pembatas atau sutra harus lebih tinggi dari tanah sekitar 1 atau 2 jengkal. Bisa membuatkan tiang, tembok, tongkat, kursi, dan lain sebagainya. Ya, nah, akan menjadi batal sholatnya jika melintas di depannya wanita baligh, keledai, dan anjing. Boleh langkah 1 atau 2 langkah untuk mencegah orang yang lewat atau dekat ke sutra. Oke, Pak Bu, Nabi setiap ke masjid beliau bawa al-anazah. Apa anazah? Tongkat. Setiap ke masjid beliau bawa tongkat. Untuk apa? Sebagai pembatas. Ada cuma sutra dan sini. Kalau sini bisa. Mikrofon yang paling. Ya, apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ke masjid beliau membawa anazah, tongkat. Untuk apa? Untuk menjadi sebagai pembatas, sehingga dulu kan nggak ada pernah pakai keramik ya, ya, ditusukkan ke tanah. Ya. Maka kata Nabi, la tusalli illa ila sunnah. Jangan sholat kecuali menghadap sunnah, pembatas. Ya, untuk menjelaskan sampai mana batasan sholat kita. Oh, sampai situ. Sehingga kalau ada orang yang mau lewat kita, kalau dia lewat sini, mau tidak ada masalah. Ini luar teritorial sholat kita. Kalau dia mau lewat sini, silakan. Tapi kalau mau lewat sini, la ada ahad yang mundu baina yadayk. Jangan kau biarkan seseorang lewat di depan kamu. Dan ini dosa besar. Melewati orang sholat di dalam batasannya dosa besar. Karena kata Nabi, la an yakum ma'alukum arba'in khairun an yakun khairun lakum min an yakun baina yadayil musallin. Sungguh kalian, kata Nabi, berdiri 40 entah 40 orang. Lebih baik daripada kalian harus lewat di depan orang yang sholat. Ya. Nah, orang yang sholatnya harus menentukan batasannya. Ya, teritorialnya. Maka itulah sutra. Nah, sutra ini kewajiban bagi hanya 2 tipe orang yang sholat. 1, dia imam atau sholat sendiri. Adapun makmum tidak wajib pakai sutra. Cukup imam saja. Makanya Pak Bu boleh melewati antara sholat boleh, karena mereka tidak wajib sutra. Adapun melewati imam tidak. Atau orang yang sholat sendirian, ya, maka para muslimin, jadi sholat seperti ini Allahu Akbar tanpa pembatas ini minimal makruh. Madzhab Imam Ahmad wajib pakai sunnah, tapi jumhur mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang tetap. Ya, jadi antum sholat tidak Allah, Ustaz kan sudah ada sejadah, tidak cukup. Ya, atau tali atau pembatas apa biasanya tidak. Nah, sutra berbentuk minimal 1 jengkal. Berarti bisa botol, makmur. Ya, bisa tas. Dan para sahabat kalau ke masjid mereka mencari tiang. Yataharra al-khawlajan. Sahabat kalau ke masjid mereka cari tiang, tembok. Termasuk boleh juga. Punten aku boleh duduk di sini sebelah sana. Ya, boleh juga kita jadikan beliau sunnah. Ya, yang penting ada pembatas. Ya, cukup semua. Ya, nah, dan ketika sujud, nih, ya, ini sutra kita. Ketika sujud, maka sunnahnya kepala tidak sampai nempel ke sutra. Tapi antara sutra dan kepala itu anak kambing, kata Nabi, kalau lewat masih bisa. Ya, jadi tidak sampai. Kalau lebih 3 hasta. Oleh itu ini Pak Bu
Jumhur mengatakan sunnah yang ditekankan. Imam Ahmad mengatakan wajib. Kata Nabi, la tusalli, jangan sholat illa ila sutra. Ya, itu baik. Ustaz boleh berdiri? Baik. Berdiri. Ustaz lewat. Ya, sebelah ke sana. Iya, dia lewat di area saya. Bukan area saya. Baik. Ustaz lewat di sini. Ya. Nah, tidak ada masalah. Baik, sekarang Ustaz lewat di sini. Ya. Iya. Nah, wajib dicegah. Wala tada'an. Sekali lagi. Iya. Dan sekali lagi saya tak tahu. Ya, kalau lebih dari satu kali, maka falyuqatilu, perangi dia, maksudnya lawan dengan pasti itu boleh. Ya, kenapa? Karena dia melewati teritorial sholat kita. Fa inna ma huwa, maka kata Nabi, bila yang lewatnya awewe di sini bahaya. Enggak mesti yang tulis juga tadi. Yang lewati wanita, anjing hitam, keledai, batas. Ya, maka di sini mohon maaf ya, ini sunnah yang asing dengan masalah. Mungkin mohon maaf, kita ini baru dengar masalah ini ketika ikut kajian sunnah. Ya, serius. Coba teman-teman kita di masyarakat umum sholat ya sunnah. Ya, jangan urusan sunnah, urusan sop aja. Sop giga, sop apa lagi? Sop tiga, sop buntut, itu masing-masing. Tidak menyatukan sop, cukup sop tiga saja. Bukan ini sop tiga, sop buntut, macam-macam. Ya, maka yuk kita rubah budaya sedikit-sedikit. Ya, usahakan, walaupun tidak sampai wajib, tidak sampai batal. Ketika sholat sendiri, ibu-ibu gimana berusaha? Ibu-ibu di rumah di kamar, ya, gelar sejadah lalu taruh apa di sini? Atau pakai lemarinya, atau pakai ranjangnya boleh. Ya, kalau tidak ada ya sudah pakai sesuatu di depannya, sutra yang ada pembatas. Lalu berniat, Pak, persiapannya jelas ini syarat dan sudah kita bahas. Innamal a'malu bin niyyat. Ya. Dan sekali lagi sudah kita bahas kemarin. Ya. Tidak ada syariat melafazkan Pak, silakan tanya ustaz mana saja di dunia. Silakan Bapak Ibu tanya kiai mana saja di dunia ini. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Dalam kitab-kitab para ulama, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun min takbir wa muhtatamatun min taslim. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan dalam bentuk dalam ibadah, dibuka dengan usolli, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu makna sholat dalam seluruh kitab para ulama. Dan itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Dengar ini. Ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan bahwasanya hendaknya ketika seseorang sholat mengawali sholatnya dengan yarfa'u sautahu, mengangkat suara. Mengangkat suara. Maksud mengangkat suara yang dimaksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram Allah. Ya, begitulah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab. Ya, laqad akhta'al mutaakhirun, sungguh telah keliru ya mutaakhirun, ulama-ulama akhir dari kalangan Syafi'i menerjemahkan kalimat Imam Syafi'i yaitu mengeraskan suara. Yang dimaksud mengeraskan suara Imam Syafi'i itu takbiratul ihram, bukan atau bukan kalimat-kalimat yang lain. Dan kita sudah sepakat bahwasanya niat itu tepatnya di mana? Di hati.
Jangan Pak Bu, subhanallah, kembali. Andai kata baik, ini saya Nabi contohkan. Itu saja sih yang menjadi kerisihan kita. Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Pak Bu, jangan hadis palsu, jangan hadis dongeng, apalagi sopek. Hadis palsu aja nggak ada tentang Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh sebagian kita. Maka kita hafal karena ini yang sudah tepat di lidah. Bahkan sholat tidak dianggap sah kalau tidak mengucapkan itu. Makanya kemarin usul itu jadi usul itu jadi. Ya sampai usul ini. Karena kita digerek sholat. Dari tadi juga mau sholat, sudah berdiri di belakang imam, doa, mau ngapain? Mau ngapain? Sudah mancap, kalau dia ragu-ragu nggak akan berdiri. Sudah mancap, sudah kuat dia mau sholat. Ya sudah, tinggal Allah. Sebentar lagi kita ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, kita buka keran. Kita yang tahu. Ada dua orang, yang satu dia ke keran memang niatnya mencuci tangan, tadi sudah makan. Walaupun dia melakukan sesuatu yang sama dengan yang wudhu, nggak sah, karena dari awal niatnya cuci tangan. Yang satu memang niatnya dia mulai cuci tangan sampai kaki maupun rusak. Ya, maka masyarakat muslimin, ya itulah ya. Sunnahnya tidak mengeraskan suara. Ya. Terakhir Bapak, setelah lihat ini sebelumnya wajibnya meluruskan shaf. Wajibnya meluruskan shaf. Nabi kalau mau sholat mengatakan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Tegakkan shaf, tegakkan salat, tegakkan. Wallahi kata Nabi, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, ya, tegakkan luruskan shaf, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, atau Allah biarkan kalian terus berselisih hati kalian. Luar biasa. Paham? Lurus dan rapatnya shaf itu ada pengaruh terhadap kesatuan hati, kerukunan. Pantas itu rusok lagi ya. Pantas berpecah rusoknya pun luar biasa. Maka lihat nih singkatan Nu'man. Qala qara'aitu rajulan, aku lihat seseorang yumsiku mankabahu bimankibi sahibi. Aku lihat sahabat menempelkan pundak dengan pundak sahabatnya. Warubbana dan apa itu? Lutut dengan lutut sahabatnya, wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, dan mata kaki dengan mata kaki sahabat. Bapak Ibu, ya, suara biasa begitu lurus sesok. Doa. Nah, maka wajib dengan apa? Menempelkan mata kaki betis dan pundak. Pak Bu, ada standarnya apa, standar yang cukup? Apa standar cukup? Satu, lurus. Karena Nabi kalau mau sholat dia meluruskan barisan seperti mau meluruskan barisan ta'am. Suatu saat Pak Bu, Nabi mau takbir, Allahu Akbar, mau takbir. Tiba-tiba Nabi melihat dari sebelah kiri atau kanannya ada seorang sahabat dadanya maju sendirian. Maka Nabi tidak jadi takbir. Nabi ibadah Allah, hai hamba Allah, marah. Ya, luruskan, tidak sok kalian, kalau tidak kalian akan terus berselisih. Mau takbir gak jadi. Kadang-kadang seorang dadanya maju sendirian. Oke, Pak, lurus. Yang kedua rapat. Rapat itu standarnya jangan ada celah antara kaki dengan kaki. Makanya lihat. Man sadda furja, ya. Siapa yang menutup celah ketika sholat dalam sholatnya, banallahu baitan fil jannah.
Allah bangunkan rumah dari surga. Masya Allah. Kata Nabi, man sadda hujjah, siapa yang menutup celah. Pak, kita baru paham sekarang. Ya, kok gede banget keutamaannya, betul. Sehingga yang melakukannya sedikit. Sesuatu yang gede keutamaannya, banyak yang tidak melakukan. Ya, padahal mudah banget kan, tinggal nempel. Ya, lalu kata Nabi, dia kata Nabi, saddul furujat, tutup celah. Ya, di dalam sholat, wala tadakul datang di syaitan, jangan biarkan syaitan nyelip di situ. Jadi salah satu hikmah yang ada tutup rapat supaya jangan ada ikut yang nyelip. Siapa nyelip? Yang kepada si khinzir, yang menggoda, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ya, maka Bapak Ibu, ya, nah, itu ya, jadi lurus dan rapat. Yang lebih ideal lagi, lurus, rapat, mata kaki ketemu mata kaki. Oke, saya minta 3 orang di sini. Ustaz, iya, ya, ada di sana. Kameranya arahkan ke sini. Lihat ke sini. Sebelum saya rapat, saya ingin satu hal. Mohon disimak. Ketika Anda sholat, Abu, usahakan seluruh tubuh Anda menghadap kiblat. Wajah, dada, termasuk lihat kaki Anda. Kaki Anda bukan begini, maaf. Lihat, bukan kakinya kemana? Jangan dibayar begini. Begini tidak, begini juga tidak. Maka hadapkan kaki Anda ke kiblat begini. Nah, dan ini akan memudahkan Anda meluruskan sholat. Karena kalau begini bisa nempel, cuma tidak maksimal. Kalau begini, ya. Tapi kalau begini, insya Allah, yuk Pak silakan. Ustaz, ya. Maaf, ya. Coba sedekap. Yes, ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Mata kaki ketemu mata kaki. Ya, tasubuna kaiman tasubul malaikat. Bersoklah kalian seperti bersoknya malaikat. Kalau para sahabat bertanya, gimana sok malaikat itu? Yulsiku menjabahu bimil kusawib wa ka'mahu min ka'isah. Malaikat itu kalau bersok menempelkan pundak dengan pundak dan mata kaki dengan mata kaki. Ini yang sempurna. Coba kita balik ke sana. Ya. Ini yang sempurna. Oke. Pundak dengan dan batasan lurus atasnya mata kaki, bukan jempol atau bukan jari. Terus kita ada 42 yang sepatu itu membedakan depannya begini. Ini yang sempurna. Nah, yang cukup, yang cukup, yang penting nempel. Yang penting nempel. Ini yang cukup dan lurus. Tapi yang sempurna pada kaki yang bisa. Baik, Ustaz, jarak kaki ini berapa sih lebarnya? Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ya, mana yang benar? Yang benar itu selurus pundak kita. Tuh. Ya, tidak terlalu lebar, tidak juga tidak pekat, selurus pundak kita. Mana pundak antum? Nah, ini sudah. Dan hadapkan ke kiblat. Ya, kakinya tidak begini atau begini, tapi hadapkan ke kiblat. Ya, semoga bisa dipahami. Baik. Oh ya, Ibu, sok wanita
Hanya saja bedanya wanita kalau jadi imam ada di sop pertama di tengah, tidak pada sop yang kedua. Pertama. Jadi wanita kalau jadi imam dia di tengah sop pertama, bukan di sop sendiri. Laki-laki. Tapi Pak orang juga boleh gede pahala. Nah, kalau sop Pak Bu, laki-laki sendirian, perhatikan. Maka posisi laki-laki sendirian di samping kanan, lurus, makin sawah. Anggapan imam walaupun sendirian tetap maju dikit, ini sawah. Tidak pernah ada yang berbelakang. Ya, yang sahih rapat ini sendiri. Ya, lebih dari satu maka di belakang. Baik. Nah ini bagaimana caranya kalau setelah itu datang orang? Coba datang. Nah, yang sahih adalah ketika ada orang lain datang, bukan mukul kotak, ya atau begini. Nah dia di samping kanan, Pak. Dia masuk ke samping kanan, lalu imam mendorong. Itu cara yang sunnah. Paham? Tapi bukan masalahnya kita sholatnya di rest area. Lepak ada pun wanita walaupun istri antum, ya tetap tidak boleh di samping kanan. Walaupun istri antum, Allah Akbar, ya tetap wanita di belakang walaupun sendirian. Ya, tidak boleh di samping gitu. Nah, baik jawab sekali Allah. Itu persiapan, paham ya? Ini semuanya persiapan. Oke. Baik. Masih 26 menit, sedikit lagi ya. Kita masuk ke dalam gerakan sholat. Bismillah. Tentunya sholat diawali adalah takbiratul. Apa ucapannya? Allahu Akbar. Bagus. Semua takbir di dalam sholat wajib kecuali satu. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Kalau ditinggalkan tidak sah. Jadi cuma begini enggak takbir, maka tidak sah. Ini biasanya anak-anak ya mengejar tarawih karena mereka itu rakaat pertama mengejar 5 rukun. Saya sekali tertarik. Anak-anak duduk santai, ngopi dulu, ya. Terus imam rukuk baru dia mengejar duduk, langsung begini, tidak sah. Wajib Allahu Akbar. Tidak uqimat, tidak kunta ila sholat fakbir. Begitu kata Nabi. Lihat cepat. Bagi imam dianjurkan meroskan suara Allahu Akbar. Bahkan di zaman Nabi, bahkan ketika Nabi sakit, ada suara kedua dari Abu Bakar meroskan. Dan itu diamalkan sampai hari ini di dua tanah suci. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara kedua. Tapi di sini nggak usah kedengaran. Nah, mereka itu mohon maaf ya. Ini kadang-kadang mohon maaf, mungkin orang Pandeglang tahu ada masjid setelah Batu Bantar yang kubah hijau. Setelah Raja. Masjid saudara kita dari Eno, di Eno. Coba sholat di sana. Kasihan banget, khususnya wanita. Ya, imamnya kuat. Ya, nggak ada suara. Kita aja mau di belakang, kadang-kadang tenaga nih. Ya, gimana perempuan di balik kabir? Ya, memang nggak ada anak muda. Dan itu banyak fenomena di kita. Suara imam tidak nyampe. Karena apalagi yang lebih kasih mau wanita. Mereka pengen berjamaah, adanya di masjid. Tapi bingung ini sujud atau akhir rukunya, ya kan?
Maka lihat imam mengasahkan Allahu Akbar. Apalagi sekarang dengan kemudahan ada ini, ada mikrofon ini, ya seamat gitu. Dan tinggal pakai mikrofon bayangkan gitu, murah. Kasih makmum, ya. Maka imam dianjurkan meraskan suara, ya. Nah, dan dibolehkan suara meraskan takbiratul ihram imam boleh. Bila dianggap perlu makmum, oke. Nah ini penting. Makmum tidak boleh takbir kecuali setelah imam takbir. Bar, itu takarnya bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu. Jangan Allah Allah. Dikejar-kejar. Tidak boleh mengejar imam. Dan tidak ada manfaatnya. Walaupun mengejar imam tidak mungkin salam sebelum ngomong salam sebelum selawat. Ya kata Nabi, idza kabbara fakabbir. Idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Bila imam selesai takbir baru kerja. Bila imam selesai sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana. Jadi pastikan imam telah balik atau dah. Ya, jangan ngejar-ngejar imam santai. Makanya dia tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam selesai. Allah, jangan Allah Allah. Ya, mengejar-ngejar imam itu tidak boleh. Oke, baik Bapak. Mengangkat kedua tangan, lihat sini. Berbarengan dengan takbir boleh sebelumnya atau sesudahnya. Oh, oke, tadi kita bahas. Mengangkat kedua tangan dengan menghadapkan telapak tangan ke depan, meluruskan jari, tidak begini, dan tidak terlalu tak terkebal, tidak terlalu lapang, tidak terlalu lapang. Intinya biasa saja gini bos. Mengangkat tangan sejajar pundak atau bahasa Nabi yuhadi. Yuhadi itu artinya sejajar, daun telinga. Oke. Dalam praktek takbir bisa Allah sambil mengangkat tangan atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Boleh. Tapi yang Nabi lakukan sering bareng. Allahu Akbar. Yang Nabi lakukan sering bareng. Oke. Posisi tangan satu, Bapak Ibu. Tangan. Makanya dalam sholat itu tubuh diluaskan, jangan kaku. Lah, itu saya tahu. Tidak memegang, tidak dilarang. Biasa gitu. Nah, lalu dihadapkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Lalu diangkat sepundak, sejajar pundak, atau diangkat sejajar daun telinga. Dan saya bilang tadi bahasa Nabi yuhadi, maksudnya sejajar, bukan nempel. Maka yang benar perhatikan di sini. Dan oh ya, nanti akan ada bahasa di sini. Pak, kalimat Allah. Ketika takbiratul ihram, otomatis mata ke tempat sujud. Allah, Allah nanti akan ada, ya. Oke. Allah, ya, Pak Bu. Atau Allah, silakan. Ya, harapkan ke depan. Ya. Kemudian cukup di sini. Tidak usah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dan sejajar. Atau dalam tadi. Oke, yuk kita praktekkan bismillah semuanya. Allah, coba. Ya. Tidak lengkap, tidak rapat, biasa saja. Oke. Sejajar tunda. Oke, sekarang angkat sejajar daun telinga. Allah. Ya. Silakan, Anda bisa memulai.
Ya, mohon maaf, sebagian kita lihat Allah betul sampai telinga, tetapi bahasa Nabi bukan nempel. Bahasa Nabi bukan nempel, yuhadi, sejajar. Sejajarnya di mana? Kalau di sini terlalu hebat. Coba kalau cumber Allah, lah, bukan sejajar. Dan telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Jadi, kan begini. Bukan Allah, begini. Ya, Allah atau Allah. Ya. Nah, jadi tidak perlu Allah itu Allah. Sah. Sebetulnya ini sah. Ya, tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Sebagaimana digambar ya, gambar yang besar itu di pundak, gambar yang kecil di daun telinga. Terlihat ya? Oke. Lalu setelah itu bersedekah. Ya, apa kata Nabi? Ya, karena yadahu yadahu yumna ala yadil yusra summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis-salah. Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, kemudian mengikat keduanya di atas dada. Perhatikan dulu, mengikat keduanya di atas dada. Oke, lagi. Itu dalam mana tadi? Dalam Sahih dan hadis sahih, dalam Sunan Abu Daud dan Sahih. Dalam Sunan Ibnu Khuzaimah dan Sahih juga, wa yadha'u al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Nabi meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di atas dadanya. Maka caranya meletakkan kedua tangan bersedekap di atas dada, di dada maksudnya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Terkadang meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung, lengan, dan pergelangan dan lengan. Terkadang menggenggamkan pergelangan tangan kirinya, ya, pergelangan tangan kirinya dilarang berkecap pinggang. Oke, perhatikan. Allah pertama pastikan tangan kanan di atas. Dan ini tidak, ya, berarti kalau matikannya tangan kiri di atas. Ini saja besar ngarang sok. Ngarang. Katanya kalau hidup jadi atas, kalau mati nanti dibalik di kiri. Ini nggak benar, ya. Oke. Yang kedua, Pak Bu, beliau meletakkan di dada. Dada maksudnya di sini, di bolongan dada di sini. Sama laki-laki dan perempuan di sini. Lalu Nabi SAW, lihat, kadang beliau meletakkan di atas punggungnya saja, begini. Dan kadang beliau meletakkan di sini, begini. Ada begini. Terkadang Nabi Yesud itu memegang, begini. Kalau tadi meletakkan, ini memegang. Atau di sini usah meletakkan atau memegang, dipegang. Bisa sekadar diletakkan, bisa dipegang. Bisa sekadar diletakkan, bisa dipegang. Maka saya lihat, ya, Allahu Akbar. Atau Anda pegang. Kedua, Allahu Akbar di sini. Atau Anda pegang begini. Silahkan mana yang mudah. Oke. Nah, mazhab yang lain tidak ada apa. Memang di sini terjadi bersih. Imam Ahmad mengatakan itu. Sebagian mengatakan boleh dibawa pusat. Sebagai Imam Abu Hanifah. Namun berdasarkan riwayat yang sahih, dan ini yang lebih sahih sebagai pada hadis, yaitu meletakkan di atas dada. Dan tidak boleh berkecap pinggang, Allahu Akbar. Atau yang mendekatinya, Allahu Akbar. Ini tidak ada dalil.
sekali lagi ini tidak ada dari. Ya, memegang lambung kiri tidak ada dari. Katanya tidur pas perang supaya orang itu tinggal gitu. Nyambung berdamai, ya udah nggak perang sekarang. Ya, dan itu pun cerita saja, tidak benar. Oke, maka Bapak Ibu, yuk. Oh ya, Allahu Akbar. Luaskan pundaknya, jatuh, bukan kaku. Jatuh kan saja mas. Ya, ayo bismillah. Praktekkan ikut saya. Yang di atas telapak pun. Allahu Akbar. Ya. Di atas pundaknya jatuh. Lemas. Ya. Ya. Coba diikat Pak. Diikat. Ya sudah. Sini. Ya. Atau diikat. Silakan. Mana yang mudah saja. Ya. Baik, yaitu cara bersedekah. Ya, cara bersedekah. Nah, maka tadinya ada pun begini, ini tidak ada dari. Ini banyak. Kita lihat katakan Allah. Ya, ini sama sekali tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun ini hukumnya tentunya sunnah, tidak wajib. Ya, makanya Imam Malik, pengikut Imam Malik, Allah sadar, pengikut Imam Malik, termasuk sebagian Abu Hanifah. Ya, karena ada riwayat, tapi riwayat ini sebenarnya dhaif. Ya, riwayat ini dhaif, sehingga yang sahih adalah bersedekah, dan itu lebih beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oke. Ya, Pak Bu, jangan lupa tentunya khusyuk dan memandang tempat sujud. Ya, di sini Nabi kalau sholat top sahu, Nabi menundukkan pandangannya, kepalanya, dan melempar matanya ke arah sujud. Jadi Bapak Ibu, selama sholat mata ke tempat sujud kecuali tahiyat awal dan akhir. Mata ke telun. Ya, mata ke ini ya. Nah, Pak, jangan main-main ya. Lihat kata Nabi, ya, hendaknya berhenti orang-orang yang celengak-celinguk ngangkat mata tidak ke tempat sujud, ya, atau kalau tidak kami cabut mata mereka. Nah, diancam sama. Bahkan disebut mencuri. Orang yang sholat matanya ke kanan, ke kiri, atas, itu disebut ikhtilas, mencuri ketika sholat. Ya. Dan tidak ada sunnah sholat merem. Dan itu menyelisih ibadahnya orang Yahudi begitu. Ya, jadi sholat pelit pemandang. Ya, itu kecuali kalau ngantuk kali kata deh. Ya, kalau ngantuk tidur ya. Maka yang sahih sholat itu mata melek, tidak merem. Pengen khusyuk katanya. Iya, tapi tetap tuntunannya sholat mata tidak merem. Ya. Barakallahu fikum. Besok hari apa? Lebaran. Masih ada waktu ya. Insya Allah besok selesai, ya. Dan mungkin sorenya besok fikih Idul Fitri, ya. Nanti sore masih akidah semampu kita. Insya Allah kita minimal selesaikan cara sholat pengulangannya untuk lebih mengupgrade dan mengupdate sholat kita agar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala Sallallahu Muhammad. Itu saja, tinggal 8 menit, ya. Tidak ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.